Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki hari ketiga dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 nasihat Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam hadis tersebut mengandung 3 nasihat untuk kita semua. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang pertama, kita harus mengetahui makna takwa. Takwa yang berarti imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi, mematuhi, mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dalam riwayat lain, Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah arti takwa tersebut?" Kemudian Ubay menjawab dengan pertanyaan, "Wahai Umar, pernahkah engkau melalui sebuah jalan yang mana di jalan tersebut penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Ya." Kemudian Ubay bertanya, "Bagaimana engkau melalui jalan tersebut?" Umar menjawab, "Melalui jalan tersebut dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan." Artinya takwa itu adalah penuh dengan kehati-hatian dan keseriusan. Kita berhati-hati untuk melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuh keseriusan dalam menjalankan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah menyerukan kepada hambanya untuk selalu bertakwa? Karena Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka sudahlah jelas bahwa Allah memerintahkan untuk kita berpuasa, tujuannya adalah agar kita menjadi orang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa tidak mempunyai tempat yang khusus, waktu yang khusus, keadaan yang khusus. Dimanapun kita harus selalu menjaga ketakwaan kita. Takwa bukan hanya di masjid, di pasar, di kantor juga tetap kita harus bertakwa. Karena kalau misalnya kita bertakwa hanya di masjid, kemudian di kantor kita tidak bertakwa, maka akan terjadi korupsi. Di pasar kita tidak bertakwa, maka akan terjadi curang. Dan takwa tidak mempunyai waktu khusus. Dalam keadaan sempit ataupun lapang, kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sendiri ataupun sedang beramai-ramai, kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa letaknya di sini. Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini.
takwa itu letaknya di sini, menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa bukan di peci, takwa bukan di sorban, takwa bukan di jubah, tapi takwa letaknya di dalam hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tidak melihat kepada status sosial kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amal perbuatan kalian. Nasihat yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan burukmu akan terhapus oleh perbuatan baikmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas shadaqata tudfi'us sayyi'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Sesungguhnya amal baik sedekah bisa menghapuskan keburukan sebagaimana air bisa memadamkan bara api. Artinya dikala kita melakukan keburukan, segeralah iringi keburukan itu dengan amalan baik. Niscaya keburukan tersebut akan terhapus oleh amalan baik tersebut. Nasihat yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pertama, kita harus mengetahui apa makna akhlak tersebut. Akhlak bisa dikatakan juga rahmatun, kasih sayang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi masih di Mekah, beliau keluar dari rumah untuk menuju ke Ka'bah dengan tujuan melaksanakan ibadah. Tapi di tengah perjalanan beliau dihadang oleh seorang pemuda. Kemudian beliau diludahi dari atas dan ludah tersebut menimpa kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau membalasnya dengan kebaikan, dengan senyuman. Ini namanya akhlak ataupun rahmah. Di hari yang kedua pun begitu. Tapi Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan dan senyuman. Tapi di hari ketiga Nabi Muhammad menunggu di tempat yang sama, di waktu yang sama, akan tetapi tidak ada yang meludahi di kala itu. Nabi Muhammad menoleh ke atas, namun si pemuda tersebut memang tidak ada di atas. Beberapa hari kemudian Rasulullah mendapatkan kabar bahwa pemuda tersebut jatuh sakit. Rasulullah meminta kepada Siti Aisyah untuk menyiapkan makanan agar Rasulullah bisa membawakan makanan tersebut kepada pemuda yang menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang jatuh sakit tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi ke rumahnya dan pemuda tersebut terkejut. Mengapa Nabi Muhammad mendatangi aku? Apakah beliau akan membalas keburukanku? Akan tetapi tidak begitu. Nabi Muhammad membalas keburukan si pemuda tersebut dengan kebaikan. Kemudian pemuda tersebut merasa bahwa Islam itu adalah baik, Nabi Muhammad itu adalah baik, dan pemuda tersebut menyatakan dirinya memasuki agama Islam
bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah sebab daripada akhlak ataupun rahmat. Akhlaknya Nabi Muhammad bisa menjadikan seseorang berubah yang tadinya zalim kepada Nabi Muhammad seketika berubah menjadi orang yang baik dan percaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayuhal ahibba rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan kultum pada sore hari ini. Semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tingkatan takwa, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.